Info-Lama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Pecinta Info-Lama, apa kabarnya? Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah pergerakan sosial di Sumatera Timur oleh buruh dan pemuda pada masa penjajahan. Setelah 4 Kesultanan Melayu, Langkat, Deli, Asahan, dan Serdang yang mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 1946, revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan dengan alasan anti-feodalisme. Revolusi mengakibatkan mobilitas buruh yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe channel YouTube Info-Lama dan berikan like di video ini serta share ya ke seluruh teman-teman kamu. Kesultanan Langkat merupakan kerajaan yang cukup makmur di Sumatera Timur pada zamannya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terkhususnya minyak bumi yang pertama kali ditemukan di Indonesia, yaitu di Langkat, tepatnya di Pangkalan Berandan. Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 baru dibawa oleh Mr. Teguh Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Mr. Muhammad Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera, dan diumumkan di lapangan Fukereido atau sekarang adalah Lapangan Merdeka Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNEI di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan bersama pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NICA. Pada awal tahun 1946, partai politik yang tergabung dalam Volksfront melaksanakan perencanaan mereka untuk mengadakan pengacauan dengan menghapuskan kekuasaan sultan-sultan dengan dalil mengambil alih modal-modal asing. Peranan partai politik yang berhaluan kiri, yaitu Partai Komunis Indonesia, juga tidak bisa dipandang ringan untuk mempengaruhi komunis dalam melahirkan revolusi sosial di Kesultanan Langkat ini, yang dilancarkan pada tanggal 3 Maret 1946. Instruksi tersebut merupakan instruksi kelompok kecil pemimpin-pemimpin Pesindo, PNI, dan PKI yang bekerja sama dengan Persatuan Perjuangan Volksfront. Tujuan mereka ialah melenyapkan raja-raja sebagai potensi sekutu bagi Belanda, menyita harta kekayaan mereka yang berlimpah untuk digunakan dalam perjuangan nasional, dan menggerakkan revolusi sosial dengan menghapus feodalisme pada kesultanan. Tujuan-tujuan tersebut memberikan semangat revolusi yang sangat besar, terutama di pihak kelompok buruh perkebunan dan pertambangan minyak di wilayah Sumatera Timur, khususnya di wilayah Kesultanan Langkat. Pada tanggal 9 Maret 1946 terjadi penyerangan di Istana Darul Aman Kesultanan Langkat. Tengku Kamil dan Pangeran Stabat ditangkap bersama beberapa orang pengawalnya. Istri-istri mereka juga ditangkap dan ditawan di tempat terpisah. Berita yang paling ironis adalah pemerkosaan 2 orang putri Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah pada malam jatuhnya Istana Darul Aman ini. Setelah menangkap Tengku Amir Hamzah, peradilan rimba, demikian istilah bagi laskar itu, menjatuhkan hukuman pancung bagi Amir Hamzah. Jasadnya kemudian ditumpuk dengan jenazah ke-26 tengku lainnya. Keesokan harinya, jasad Amir Hamzah dikebumikan di Masjid Azizi, Tanjung Pura. Istana Darul Aman memang diserbu dan dibakar. Akan tetapi Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah tak turut dibunuh. Ia ditangkap dan diasingkan ke Batang Serangan, hingga kemudian Belanda membebaskannya pada bulan Juli 1947. Setelah Sultan Mahmud
Abdul Jalil Rahmat Shah wafat pada tahun 1948, para sultan Langkat praktis kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya bertahta sebagai pemangku adat dan kepala keluarga kerajaan. Begitulah yang terjadi di revolusi Sumatera Timur pada zaman PKI yang wajib kita tahu. Mari teman-teman semua kita menjadi bijak dan pintar untuk terus belajar sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa. Bye.